Rencana Gallant. Gallant mondar-mandir di kamarnya. Wajahnya tampak sangat serius. Tapi lalu dia teringat sesuatu. Kemudian senyum licik terbit di sudut bibirnya. Gallant menelpon seseorang. Tapi kesal karena panggilannya tak jua diterima. Hingga dia harus kembali menghubungi orang tersebut beberapa kali. Bima! Kamu kemana saja, sih? Gallant kesal. Ada apa? Aku tidurlah. Pusing banget semalam dicekoki minuman berbotol-botol. Sahut Bima. Ini sudah sore. Kamu tidur seharian. Dengus Gallant. Hei Em. Sahut Bima masih setengah mengantuk. Dengar. Kau tahu rahasia Valerie, bukan? Tanya Gallant. Kenapa? Kamu mau make dia? Bima balik bertanya. Aku mengincar temannya, Brianna. Tapi ini yang mau kubahas bukan soal Brianna dulu. Aku mau kau cari info dan dapatkan bukti kalau dia adalah peliharaan om-om. Titah Gallant. Untuk apa? Kalau nggak mau make dia ngapain kamu ngusik Valerie? Bima menguap. Sudahlah, aku minta bantuanmu. Kau mau uang, nggak? Ucap Gallant. Tak ada yang tahu rahasia kelam Valerie selain aku, mau bayar berapa? Tantang Bima. Akan kubayar mahal asal kamu mau melakukan sesuatu untukku. Sahut Gallant. Katakan. Ujar Bima. Dapatkan bukti dia sedang ada di kamar hotel bersama dengan pelanggan-pelanggannya. Titah Gallant. Bagaimana caranya? Kenapa tanya aku? Sana cari cara, dan aku akan membayar mahal untuk itu. Oke, uang muka dulu setengahnya, bisakah? Pinta Bima. Gallant menutup telepon tanpa pamit. Dia segera mentransfer sejumlah uang pada rekening Bima. Cukup. Tulis Gallant di pesan saat mengirimkan bukti transfer. Wow, 10 juta? Kalau aku berhasil, aku akan dapat 10 juta lagi. Balas Bima. Ya, Gallant membalas singkat. Gallant sudah punya rencana kini. Dia meminta Bima melakukan hal itu dengan cepat. Maka 3 hari kemudian, Bima membawa bukti rekaman Valerie sedang berada di kamar hotel bersama Om Senang. Gila si Valerie, aku tak pernah menduga dia seliar ini, bahkan Brianna saja tidak tahu kelakuan mesem temannya sendiri. Gallant tampak puas melihat video yang dia putar pemberian Bima. Nah, mana sisa bayaran untukku? Tanya Bima. Tanpa banyak bicara Gallant segera mentransfer sisa uang untuk Bima sesuai perjanjian. Bima tersenyum puas, dia mengipas-ngipas dirinya dengan bahagia. Senang bekerja sama dengan Anda. Oke, aku pulang. Bima segera angkat kaki dari apartemen Gallant. Kini Gallant hanya tersenyum puas dan licik melihat video Valerie di genggamannya. Gallant segera menelepon Valerie. Aduh, jangan bahas Brianna. Deh, dia udah beda. Brianna berubah jadi gadis yang lembut bak domba berbulu lebat yang patuh dan suci. Sahut Valerie tanpa membiarkan Gallant bicara lebih dulu. Aku bukan mau membahas Brianna sekarang, tenang saja. Apa kita bisa bertemu? Tanya Gallant. Valerie tertawa. Brianna lepas kini kau mengincarku? Oh, tidak, Valerie. Aku masih sangat memuja Brianna. Tapi sungguh, saat ini ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Hal penting apa, sih? Ya sudah bicara saja sekarang. Valerie terdengar penasaran. Nomor, tidak bisa lewat telepon. Kita harus bertemu. Aku ingin memperlihatkan sesuatu padamu dan kamu pasti akan kaget. Hening sesaat. Apa yang mau kau perlihatkan padaku? Tanya Valerie terdengar waspada sekaligus sedikit khawatir. Kita bertemu saja, oke? 1 jam lagi di Cafe Lambora, meja nomor 12, paling ujung dekat jendela lantai 2. Oke, sampai bertemu lagi.
Gallant menutup telepon dengan tersenyum puas. Dia yakin Valerie akan menemuinya. Cafe Lambura. Gallant tersenyum lebar saat melihat Valerie sudah tiba lebih dulu. Dia melihat Valerie duduk di meja yang sudah dia pesan. Gallant keluar dari mobil dan segera menghampiri Valerie di dalam kafe. "Halo, sorry terlambat 5 menit." Kekeh Gallant lalu duduk di hadapan Valerie. "Kenapa tidak pesan makanan? Kita pesan makanan dulu, oke?" Gallant tersenyum renyah dan lebar. "Nggak usah, kelamaan. Aku sedang buru-buru," sahut Valerie. Baiklah. Tapi aku pesan minuman dulu, ya." Gallant memanggil waitress dan memesan 1 gelas minuman. Hanya 1 gelas karena Valerie sudah memesan lebih dulu. "Katakan segera, apa yang mau kau perlihatkan padaku?" ucap Valerie sedikit waspada. Gallant menarik napas panjang. Dia lalu meraih ponsel kemudian memutar video Valerie. Tentu saja Valerie yang sedari tadi sudah tampak tegang kini semakin tegang. Wajahnya pias. "Perempuan di video itu kamu, kan?" bisik Gallant. Valerie meremat ujung roknya yang selutut. "Ini editan. Jelas itu bukan aku," sahut Valerie mencoba mengelak. Gallant kembali tersenyum. Dia memutar video yang lain saat Valerie keluar masuk hotel dengan pria yang berbeda, bahkan 1 kali dijemput di depan lobi apartemen saat jam 1 malam. "Ini apartemenmu, bukan?" ujar Gallant. Valerie tercekat. Dia tak bisa mengelak. "Dari mana kamu dapat video ini? Kau sedang berbuat apa padaku? Mau memerasku?" Gallant menempelkan telunjuknya di bibir. "Esti, memeras? Uangku jauh lebih banyak darimu. Aku tahu kau hidup di apartemen dengan gaya hedonmu karena mendapat sokongan dari para pelangganmu." Wajah Valerie berubah tajam. "Lalu apa maksudmu memata-mataiku lalu memberitahukan semua ini padaku?" Sorot mata Valerie menatap lekat Gallant. "Kau tak ingin rekaman ini tersebar luas, bukan?" Gallant menyungging senyum licik. "Kau tak mau orang tuamu, kawanmu di kampus hingga para dosen tahu, bukan?" bisik Gallant. "Jangan bertele-tele. Katakan apa maumu," ucap Valerie tegas. "Oke." Gallant mengambil kembali ponselnya dari hadapan Valerie. "Lakukan sesuatu untukku. Selain rahasiamu aman, aku akan membayar tarifmu semalam bahkan jauh lebih besar. Bagaimana?" tawar Gallant. Valerie mengernyit. "Apa yang harus kulakukan? Tidur denganmu?" Gallant tegas menggeleng. "Tentu saja bukan. Kemarilah." Valerie mendekat pada Gallant. Lalu Gallant dengan pelan dan terperinci mengatakan rencananya. "Kau gila! Aku tidak mau. Brianna temanku meski sekarang dia berubah jadi mode kalem, dia tetap temanku." Sanggah Valerie tegas. "Well, kalau begitu, semua orang akan melihat rekaman ini." Gallant kembali menyodorkan ponselnya. Valerie mengambil ponsel dan hendak melemparnya. "Hancurkan saja ponsel itu. Kau pikir aku tidak punya copiannya?" Senyum Gallant benar-benar licik. "Kamu lelaki bajingan. Bisanya hanya mengancam perempuan." Pekik Valerie tertahan. Dadanya terasa sesak. Sebelum sempat Gallant menjawab, waitress muncul membawa pesanan Gallant. Pembicaraan pun terhenti sesaat. Setelah waitress itu berlalu, Gallant kembali bicara. "Aku tak akan berbuat macam-macam pada Brianna. Hanya kau lakukan saja apa perintahku kalau kau masih ingin nama baikmu tetap terjaga." Gallant menyeruput minumannya. Valerie menyugar rambutnya resah. Dia tak ingin mengkhianati pertemanannya dengan Brianna. Tapi kalau dirinya menolak, maka sepak terjangnya yang dia tutup rapat-rapat akan terkuak. Sungguh sangat dilematis. "Kau pria bajingan!
Tidak berhasil meluluhkan Brianna, malah memakai cara licik. Kau pikir dengan rencanamu Brianna akan lari padamu? Gallant mengetkan bahu. Kita lihat saja nanti. Yang terpenting kau setuju, bukan? Valois terdiam, yang artinya mau tidak mau dia harus mematuhi Gallant. Maaf, Bri. Brianna. Maaf, Bri. Brianna dan Valois sedang menghadiri acara reuni sekolah. Mereka berdua memang berteman akrab sejak SMU. Aduh, aku grogi ketemu Pak Mulyasa. Katanya dia juga mau datang, Bri. Dalwi bergulingan di atas kasurnya. Brianna memutar bola matanya malas melihat tingkah Valois. Mulyasa yang dimaksud Valois adalah guru olahraga mereka saat itu dan masih sangat muda. Widi juga ada, loh. Widi, Harley, Bima, terus sama siapa lagi ya, gebetanmu dulu banyak amat. Brianna mengeringkan rambutnya memakai alat pengering rambut milik Valois. Ah, banyak pokoknya. Besok aku harus tampil cantik dan menawan. Valois masih saja bergulingan di atas tempat tidur. Lupa deh sama Daniel Clinton, ucap Bri. Lah kakakmu cuek sama aku, Bri. Doi malah kecantol artis saudaranya keluarga si manusia langkamu itu. Cebik Valois. Ya, mereka udah jodoh mungkin, sahut Brianna. Mereka sudah jadian? Tanya Valois. Entah, tapi kakakku jadi super sibuk ngurusin Elena dan gadis itu masih seenaknya saja memakai kamarku dan anehnya, aku nggak bisa ngusir dia. Meski menyebalkan, tapi dia itu gimana? Ya, bingung jelasinnya, ucap Brianna. Orang tuanya nggak nyariin? Valois penasaran. Elena udah nggak punya mama, terus papanya jarang sekali pulang, mobilitasnya kebanyakan di luar negeri. Dia kesepian mungkin di rumahnya. Rere saudaranya sudah menikah dengan Lian. Jadi sekarang artis sok laku itu bisanya cuma ngerusuh di kamarku, ucap Brianna. Valois mendesah pasrah. Mungkin dia memang jodoh kakakmu, makanya kamu tetap enjoy dia seenaknya ada di kamarmu. Dia nyebelin, tapi kalau kasih saran suka bener, kekeh Brianna. Ah, sudahlah. Biarkan. Aku sudah merelakan kakakmu. Wong dia juga nggak minat sama aku, gerutu Valois. Singkat cerita, kedua gadis tersebut menghadiri acara reuni sekolah keesokan harinya. Acara benar-benar seru dan meriah. Di tengah-tengah acara, Brianna yang merasa sedikit pusing entah kenapa pergi ke toilet. Di toilet dia memijat pelipisnya lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Dia terus menunduk di depan cermin hingga tak menyadari ada seseorang yang mendekat lalu dengan cepat membekap Brianna memakai sapu tangan berbius. Brianna seketika lemas dan pingsan. Dia dibawa lelaki itu keluar melalui pintu belakang restoran tempat acara reuni diadakan. Hingga acara berlalu, beberapa orang menyadari Brianna tidak ada, tapi Valois mengatakan Brianna pulang lebih dulu karena buru-buru harus menemui ibunya. Permasalahan menghilangnya Brianna bukan masalah besar bagi mereka karena waktu juga sudah semakin larut. Cepat ke belakang restoran. Gallant mengirimi Valois pesan. Setelah berbasa-basi dan berpamitan dengan beberapa temannya yang masih tersisa, Valois pura-pura menerima telepon dan menghampiri mobil yang menjemputnya. Tentu saja itu adalah mobil Gallant. Valois segera masuk. Dia merasa bersalah melihat Brianna tergolek pingsan di jok belakang. Tanpa banyak bicara, Gallant segera melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. 20 menit kemudian Gallant dan Valois membawa Brianna ke kamar sebuah hotel. Ingat, jangan sentuh dia, ancam Valois. Enggak, Val. Tenang saja. Kau hanya perlu memotret kami seolah-olah sedang tidur bersama, sahut Gallant. Kedua orang tersebut segera menata tempat tidur. Gallant hendak membuka baju atasan Brianna, tapi Valois menyentaknya. Kau mau apa? Ya masak dia tidur pakai baju? Sahut Gallant. Gak gitu caranya.
Gak harus buka baju dia. Sini, biar aku saja. Dalawi membuka blaus milik Brianna menyisakan dalaman tanpa tali, lalu menyelimuti Brianna hingga sebatas ketiak. Nah, lekas berpose di sebelahnya. Jangan grepe-grepe. Ancam Valerie. Gallant menurut. Dia memang tidak berniat merusak Brianna. Gallant hanya ingin Albert merasa terpukul dan kecewa karena calon istrinya sudah lebih dulu tidur dengannya. Aku tidak boleh peluk dia? Tanya Gallant. Valerie menggeleng tegas. Boleh peluk tapi tanganmu di atas selimut. Kulitmu tidak boleh menyentuh kulit Brianna. Area atas Brianna kubuat begitu seolah-olah dia tanpa busana. Ayo, cepat! Gallant menurut saja dengan ucapan Valerie asalkan pose-pose mesra mereka sedang tidur bersama cukup meyakinkan. Sudah, cukup. Ayo, kita pulang. Nanti takut keburu Brianna sadar. Ajak Valerie. Dia nggak akan sadar sampai besok pagi, tenang saja. Gallant memakai kembali baju atasannya, lalu menulis sesuatu di secarik kertas dan meletakkannya di dekat handbag Brianna. Kamu keluar duluan. Aku akan membuka seluruh bajunya. Titah Valerie. Oke. Gallant menurut, dia segera keluar kamar. Aku akan menginap di depan kamar Brianna. Awas saja kalau kamu macam-macam menyusup ke kamar ini. Ancam Valerie. Kita kunci dari luar. Pintu kamar ini nanti hanya bisa dibuka dari dalam oleh Brianna. Aku tak akan pernah merusaknya, Val. Aku mencintainya. Gallant berusaha meyakinkan Valerie. Ya sudah, sana keluar. Titah Valerie. Setelah Gallant keluar dari kamar, Valerie segera melucuti seluruh pakaian Brianna dan melemparnya asal seolah-olah malam ini Brianna dan Gallant sudah bermalam bersama. Maafin aku, Bri. Sesal Valerie mengacak-acak rambut Brianna. Dia segera keluar kamar. Beres? Gallant bersender di pintu kamar depan kamar Brianna. Minggir, aku akan berjaga semalaman di kamar itu. Oke, silakan. Aku pulang, ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Gallant tersenyum puas lalu melenggang menyusuri lorong kamar hotel seraya bersiul senang. Valerie tampak kesal, gusar dan takut saat itu. Dia tidak sampai hati meninggalkan Brianna karena takut Gallant macam-macam. Maka semalaman pintu kamarnya dibiarkan terbuka sedikit, dan dia duduk di dekat pintu menjagai Brianna. Keesokan paginya, Brianna membuka mata. Dia merasa kepalanya sedikit berat. Kedua matanya mengerjap mencoba mengingat apa yang terjadi dengannya dan berada di mana dirinya kini. Aduh, kepalaku! Ringis Brianna. Tapi lalu kesadarannya terkumpul semua demi menyadari dirinya ada di kamar yang asing. Aku di mana? Brianna seketika bangkit, lalu menjerit mendapati keadaannya yang tanpa busana dan baju-bajunya tercecer di lantai. Brianna meraih tas dan menemukan secarik kertas bertuliskan tangan Gallant. Malam yang indah. Terima kasih, aku sangat menikmatinya. Next time kita akan lebih sering melakukannya. Cantik. Brianna menjerit histeris. Jeritan Brianna didengar Valerie. Valerie lega, itu tandanya Brianna sudah sadar dan terbangun. Brianna sendiri segera mencari ponsel, ternyata ponselnya tidak aktif. Dia segera menghidupkannya. Banyak pesan dan telepon dari Valerie sejak semalam yang menanyakan tentang keberadaannya, dan tentu saja semua itu hanyalah bagian dari sandiwara Valerie dan Gallant. Brianna menangis terseduh-seduh. Terlebih saat sebuah pesan masuk dari nomor asing. Pesan itu berisi foto-foto dirinya yang tampak jelas sedang tidur bersama Gallant. Gadis itu kembali menjerit histeris. Dia kebingungan kenapa bisa berakhir bersama Gallant di sebuah kamar hotel. Bukankah kemarin dia sedang berada di acara reuni sekolahnya? Ditekannya nomor Valerie. Sebelum dia membuka mulut, didengarnya Valerie mencecarnya di seberang telepon. Bri?
Kamu di mana? Aku khawatir tahu semalam kamu ke toilet dan gak balik-balik, ponselmu pun tak aktif. Kamu di mana? Terdengar suara Valwi yang bernada khawatir. Val, aku. Isak Briana nyaris tak bisa bicara. Bri, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja, kan? Galwi tentu saja sudah menutup pintu kamarnya sendiri. Dia menjawab panggilan dari Briana di atas tempat tidur. Val, masa depanku sudah hancur. Lirih suara Briana. Valwi memejam, dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Kamu masih virgin, Bri. Tenang saja, tak ada yang merusakmu bahkan Gallant sekalipun. Valwi membatin sedih. Ternyata, Briana tidak berlama-lama curhat dengan Valwi.